Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Zamir Altaf selaku moderator yang bertugas pada pagi hari ini. Saya Beata Michelina Khalista Haraf. Dan saya Kania Windia Gusman. Saya Zamzilal Umam. Dan saya Raden Muhammad Andrasona. Dan satu teman kami Aisyah Rifa Suraya yang berhalangan hadir dikarenakan sedang sakit. Teman-teman, izinkan kami untuk menampilkan hasil dari sosialisasi kami mengenai siklus hidrologi, mengenai Dampak penggundulan hutan terhadap siklus air. Langsung saja teman-teman, langsung kita mulai ya. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Muhammad Zamir Altaf. Saya Raden Muhammad Andrasona. Saya Zamzilal Umam. Saya Beata Michelina Khalista Haraf. Saya Kania Windia Gusman. Dan kami akan mensosialisasikan dampak penggundulan hutan terhadap siklus air. Stay fit, Forest for infiltration and transpiration. Nah, kamu tahu nggak kapan kita memperingati Hari Bumi? Nggak tahu. Jadi kita memperingati Hari Bumi itu tanggal 22 April. Nah, aku di sini mau mensosialisasikan dampak penggundulan hutan terhadap siklus air dalam rangka memperingati Hari Bumi. Oke, jadi Saudari Semi, hari ini saya akan menjelaskan kepada Saudari Semi mengenai siklus hidrologi. Sebelumnya, Saudari Semi pernah nggak sih melihat gambar ini? Belum pernah. Nah, hidrologi itu air yang berjalan seperti biang lala. Adik-adik pernah menaiki biang lala nggak? Seru nggak? Nah, seperti itulah siklus hidrologi yang ada di bumi kita. Oke, jadi siklus hidrologi itu ada siklus panjang, pendek, sama siklus sedang. Kalau ini merupakan siklus panjang. Jadi di sini tuh ada di tahap pertama ada yang namanya insolasi. Insolasi itu merupakan proses Dari laut itu menguap karena pemanasan matahari, yaitu namanya insolasi. Nah, habis pemanasan itu akan terjadilah proses yang kedua, yaitu evaporasi. Nah, setelah evaporasi ada yang namanya transpirasi. Transpirasi ini bedanya dengan evaporasi itu, kalau evaporasi itu berasal dari air, sedangkan kalau transpirasi itu berasal dari tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan. Dua ini jika bisa digabungkan menjadi satu, ya ini evapotranspirasi. Kemudian nanti mereka akan membentuk awan yang itu kondensasi. Nah, dari kondensasi itu juga ada adveksi. Adveksi ini pergeseran awan secara horizontal. Nah, yang ketujuh ini namanya sublimasi. Pasti Saudari Semi pernah kan mendengar sebelumnya? Tapi di sini tuh sublimasi itu merupakan proses pengubahan awan menjadi kristal es. Dan lanjut, nanti di sini presipitasi ini tuh merupakan proses turunnya air hujan ke permukaan bumi. Nanti dia kesini nih jatuhnya. Kemudian yang ke-8 ada presisipasi atau yang kita kenal dengan turunnya hujan. Nah, ke-9 itu ada infiltrasi. Infiltrasi. Adik-adik coba sebutin infiltrasi sama-sama ya. 1, 2, 3. Infiltrasi. Benar sekali adik-adik. Infiltrasi artinya menghisap atau meresap. Bayangkan lantai yang kita saat ini berada, kalau tidak ada karpet ini, air yang tumpah lari kemana-mana kan? Ya. Nah, akar pohon yang sudah ditanam tadi gunanya seperti karpet ini yang mengajak air hujan masuk ke dalam tanah. Itulah infiltrasi. Kalau hutan gundul, air nggak bisa meresap. Oke, dia bakal lari kemana-mana, kencang di atas tanah, bawa lumpur, dan jadi banjir yang sangat dalam. 10 ini ada runoff ini dari air di sini, hujan kan turun sini, terus dia tuh mengalir lagi ke ini, Iya. danau. Laut.
Terus yang 11 itu perkolasi tadi dari air ini dia tuh nyerap ke tanah gitu. Terus Nah, kemudian aku mau jelasin nih dampak pembunuhan hutan ke siklus air itu berdampak ke proses yang mana. Yang pertama itu tuh ada ke proses transpirasi. Kenapa ke proses transpirasi? Ketika hutan ini tebang, jumlah tumbuhan juga berkurang drastis hingga proses transpirasi juga menurun. Akibatnya jumlah uap air yang dilepaskan ke atmosfer menjadi lebih sedikit. Nah, penurunan dari uap air ini menghambat proses kondensasi dan pembentukan awan, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan curah hujan di wilayah tersebut. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu kekeringan dan perubahan iklim mikro di daerah tersebut. Kemudian dampak yang kedua itu pada proses infiltrasi. Kenapa? Karena ketika terjadi pembunuhan hutan, struktur tanah menjadi lebih padat dan kehilangan pori-pori karena tidak ada akar tanah. Akibatnya air hujan itu sulit meresap ke dalam tanah. Nah, kalau misalkan ini terjadi berulang, itu tidak hanya mengurangi cadangan air tanah, tetapi juga bisa meningkatkan banjir dan erosi. Begitu kira-kira gambarannya. Gimana? Udah paham belum? Nah, sekarang kakak punya pertanyaan nih yang bisa jawab. Kakak boleh hadiah. Oke. Yang pertama, air itu jalan-jalan terus seperti dia ngalah kan? Ada yang ingat nama kerennya apa? Ada nama adik-adik? Oke. Silakan. Perkenalkan namanya siapa? Amin. Siapa? Amin. Oke, pertanyaannya, air itu jalan-jalan terus seperti biang lala. Nah, nama kerennya apa tadi? Administrasi. Hidrologi. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk Amin. Oke, pertanyaan kedua nih. Nanti hadiahnya mobil Lamborghini. Oke, kalau pohon ditebang, air hujan masih bisa diinfiltrasi, meresap ke tanah nggak? Atau malah lari jadi banjir? Banjir. Satu, dua, tiga. Oke, kamu perkenalan diri terlebih dahulu. Hah? Perkenalan diri terlebih dahulu. Namaku Kanza. Kanza ya. Pertanyaannya, kalau pohon ditebang, air hujan masih bisa meresap ke tanah nggak? Atau malah lari jadi banjir? Apa jawabannya? Banjir. Oke, benar sekali. Tepuk tangan semuanya. Pintar semuanya ya. Karena nggak ada akar pohon yang memeluk airnya jadi nakal, lari ke jalanan, lari ke trotoar, lari ke rumah-rumah. Itulah kenapa rumah bisa kebanjiran kalau bunganya jadi gundul. Yang ketiga, kalau nggak ada pohon yang melakukan transpirasi atau napas dingin untuk mengeluarkan uap udara tadi, itu namanya transpirasi. Udara kita jadi sejuk atau jadi panas banget. Ayo, yang pertama, 1, 2, 3. Oke, Rani. Ayo, sini teman-teman, kita beri semangat dulu untuk Rani. Rani. Oke, jawabannya apa? Panas. Benar sekali, tepuk tangan semuanya. Yeay. Oke, jadi aksi nyata yang akan saya lakukan atau kelompok kami lakukan yaitu menanam tanaman atau tumbuhan untuk membantu dalam memperbanyak tanaman di lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan lainnya. Teman-teman, karena kemarin aku udah mensosialisasikan dampak penggunaan hutan terhadap siklus air, kali ini aku mau aksi nyata dengan cara menyiram tanaman sebagai bentuk aksi di Hari Bumi.
Stay fit. First for infiltration and transformation. Stay fit. Forest for infiltration and transpiration. Yay! Forest for infiltration and transpiration. Oke tuh. Stay fit. Forest. For. Inspiration. And. Transpiration. Satu, dua, tiga. Stay fit, forest for infiltration and transpiration. Stay fit, forest for infiltration and transpiration. Oke, baiklah teman-teman. Dengan berakhirnya video yang kami tampilkan ini, berakhir juga sesi presentasi kami pada pagi hari. Kami undur diri. Maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan dalam video kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi